kamu dicela, dihina, dicaci, maka kamu harus sabar. Harus bersabar. Dan kamu harus ninggalkan yang namanya pembalasan, dendam lah. Jangan sampai ketika kamu dicela, kamu balas celaan. Jangan sampai kamu dihina, balas hinaan. Jauhkan itu semua dalam hati kita. Jangan sampai kita balas dendam dengan dendam. Jangan sampai balas iri dengan iri. Jangan balas cacian dengan cacian. Mengapa? Karena itu mampu mengotorin hati kita, ikhwani. Ya. Mampu mengotori hati kita, sedangkan kita ini sedang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namanya juga orang hidup di dunia itu. Orang hidup di dunia itu nggak bakal lepas dari namanya celaan. Orang hidup di dunia itu nggak bakal lepas dari yang namanya hinaan. Siapapun dia, ya. Jangankan kita, ya, manusia yang punya salah, yang banyak maksiat, yang kadang-kadang selalu berbuat perbuatan dosa. Allah aja yang maha agung, Allah yang maha mulia itu nggak lepas dari omongan orang lain, nggak lepas dari celaan hambanya. Bahkan di antara mereka mengatakan Allah itu punya anak dan lain-lain. Itu Allah yang maha mulia, itu Allah yang maha agung, itu Allah yang maha suci. Sudah, jangan jauh-jauh Allah lah. Jangan jauh-jauh Allah. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang akhlaknya baik, Nabi yang dicintai oleh Allah, Nabi yang sudah pasti dijamin surga, Nabi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya Allah memuji Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad itu azim. Dat yang maha agung memuji akhlak Nabi Muhammad yang agung. Nabi Muhammad yang akhlaknya ada dipuji sama Allah, itu tidak lepas dari celaan, hinaan umatnya. Berapa banyak umat Nabi mengatakan Rasulullah itu tukang sihir, Rasulullah itu pendusta, Nabi Muhammad itu orang gila. Itu Nabi Muhammad SAW. Lah apalagi kita, ikhwani. Ya, kita ini orang yang banyak salah, yang kadang-kadang nggak mampu menjaga lisan, kadang-kadang kacaletot lah, ya. Kadang-kadang kita suka banyak ngomong lah, kadang-kadang kita berbuat dusta, berbuat salah, maka kita tidak akan lepas dari celaan, hinaan orang lain. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada orang nggak mau dicela, kalau ada orang nggak mau dia diomongin orang lain, kalau ada orang nggak mau dihina sama orang lain, maka sama saja dia ingin lebih mulia dari Gusti Allah dan lebih mulia daripada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, omongan celaan orang lain itu ibarat apa? Ibarat kerikil, batu kerikil. Celaan, hinaan, omongan orang lain itu ibarat batu kerikil. Kalau engkau tahan atau menampung batu kerikil itu di dalam punggung kamu, ya kamu gak bakal kuat. Omongan orang lain itu ibarat batu kerikil, jangan kau simpan di dalam punggungmu yang akhirnya mampu mematahkan punggungmu. Artinya apa? Kalau kita selalu baper, bawa perasaan dengan omongan orang lain, yang ada kita stres, yang ada kita depresi, yang ada kita ini selalu berat melangkah untuk menjadi orang yang sukses. Betul gak? Nah, tapi jadi kata Imam Syafi'i, celaan omongan orang lain itu kumpulkan aja. Batu kerikil itu kalau dikumpulin semakin banyak, kalau sudah banyak kamu bisa bangun bangunan yang lebih tinggi, sehingga ketika kamu mempunyai bangunan yang lebih tinggi, kamu akan berada di atas orang lain. Nah, jadi kan celaan orang itu apa? Simpan aja. Masuk ke telinga, jangan masuk ke dalam hati. Ada baiknya masuk ke dalam hati, jadikan introspeksi diri. Kalau ada omongannya yang tidak ada manfaatnya, omongannya celaan, hinaannya tidak ada manfaatnya, ya jangan kau simpan dalam hati. Ya, tapi buang jauh-jauh, jangan sampai masuk ke dalam hati. Yang akhirnya kalau kita selalu mencerna omongan-omongan jelek orang lain, kita masuk ke dalam hati, itu akan menahan kita, mencegah kita untuk sampai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita jadikan omongan orang lain itu kita simpan, kita jadikan introspeksi, kita akan menjadi orang yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dulu mencela kita dan menghina kita.